semua, Monom, Gerald. Seperti biasa, hari Minggu itu harinya Tuhan. Saatnya kita beribadah. Tidak lama-lama lagi, yuk siapkan hati dan pikiran teman-teman. Bon teh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita mau memuji Tuhan. Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kami setiap hari Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami siap memuji Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mari semangat kita memuji Tuhan ya adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kita harus bangga karena Tuhan berikan kita kuasa. Mari semangat kita memuji Tuhan ya. Semangat, boleh tepuk tangan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya
kok kelihatan seneng gitu? Ini loh, aku habis dibeliin mainan sama papaku. Lucu kan? Ya lucu. Kamu kenapa kok lesu gitu? Ini loh Kat, aku belakangan ini merasa Tuhan itu sudah meninggalkan hidupku. Soalnya setiap hal apapun yang aku mau lakukan dengan benar malah gagal terus. Contohnya kayak kemarin buat kue malah gosong, terus main sepak bola malah nyakitin teman sendiri gitu. Halo Nico Catherine, kalian ngapain di sini? Nah, kamu kok nyasar ke sini? Iya, aku akhir-akhir ini aku jalannya nggak sesuai. Nilai aku anjlok, main piano nggak lancar-lancar. Loh, kok kayak kejadianku, cuman beda kasus. Tapi kamu kok kayak nggak kelihatan lesu gitu? Ya karena aku percaya sama Tuhan, sesusah apapun masalah kita pasti akan dibantu sama Tuhan. Nah, itu nih, dengerin. Kamu harus kayak Glenn. Nah, dia itu percaya sama Tuhan. Nah, kamu harus menuruti perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, jadi kamu harus percaya sama Tuhan. Hehehe, iya deh. Iya ya, aku udah kemarin harusnya aku doa. Ya udah, aku pulang terus doa deh. Makasih ya teman-teman. Bye bye. Shalom semuanya, masih pada semangat kan? Loh, jangan ngantuk, ayo bangun. Tadi keren ya, kita bisa lihat Glenn menyelesaikan masalahnya dengan berdoa dan beriman pada Tuhan. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya. Kalau kalian sedang menghadapi masalah, kalian bisa berdoa kepada Tuhan. Nanti biar masalahnya cepat selesai. Sekarang kita dengarkan firman dulu ya. The Battle of Jericho, Joshua pasal 6. Bangsa Israel akhirnya semakin dekat dengan tanah perjanjian. Ketika mereka berkemah, mereka dapat melihat suatu tanah yang sangat subur, yaitu tanah perjanjian. Tuhan menunjukkan kepada mereka sebuah kota benteng yang besar, yaitu kota Yeriko. Kota Yeriko sangat besar dan luas. Tembok-temboknya setinggi 14 meter dan tebalnya 6 meter. Kota Yeriko tampak seperti kota yang tak terkalahkan. Yosua mengirimkan 2 orang mata-mata untuk mengamati kota itu. Ketika di dalam kota Yeriko, 2 orang mata-mata ini hampir saja ketahuan. Namun seorang wanita bernama Rahab menolong dan menyembunyikan mereka dari tentara. Akhirnya mata-mata Yosua bisa kembali dan melaporkan kondisi dan informasi dari kota tersebut. Tuhan berkata kepada Yosua dan memberitahukan bagaimana caranya mengalahkan kota Yeriko. Kata Tuhan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyinya, haruslah seluruh bangsa bersorak dengan suara yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Dan demikian pula Yosua menyampaikan kepada para imam dan seluruh bangsa Israel. Kemudian hari berlalu dan pada hari yang ke-7, Yosua, para pasukan dan imam, dan seluruh bangsa Israel melakukan persis sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sampai pada putaran yang ke-7, Yosua memberikan aba-aba dan seluruh bangsa Israel bersorak. Kemudian benar terjadi. Tembok Yeriko yang tinggi besar dan tebal bergetar dan runtuh. Setelah tembok Yeriko runtuh, semua pasukan bisa merebut kota itu. Mereka membakar kota Yeriko dan menyimpan emas serta perak sebagai perbendaharaan Tuhan. Sesuai janji, mereka menyelamatkan nyawa Rahab, wanita yang menolong 2 orang mata-mata Yosua. Sekali lagi, Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Sampai hari ini tembok Yeriko tidak pernah dibangun kembali.
Nah, adik-adik, ada 3 hal ya yang bisa kita pelajari dari hari ini. Yang pertama, Tuhan berperang dalam peperangan kita. Tuhan punya kuasa yang Dia pakai untuk kepentingan kita. Nah, adik-adik, ketika kita mengalami masalah yang sepertinya mustahil, jangan lupa untuk selalu berpaling kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat hidup kita dan Dia akan berperang bagi kita. Yang kedua, iman, bukan sekedar penglihatan yang penting. Nah, kita harus melakukan apapun yang Tuhan perintahkan buat hidup kita. Meskipun kadang kita tidak mengerti perintahnya itu tentang apa dan bagaimana, tapi kita harus percaya bahwa alasannya pasti baik. Yang ketiga, ketaatan membawa kemenangan. Ketika Tuhan memberikan kita petunjuknya, kita harus mengikutinya setiap langkah. Dan setiap langkah patuh kita akan membawa kita menuju kemenangan. Bonjour. Wah, teman-teman sudah selesai beribadah. Wah, teman-teman keren-keren. Mau pergi kemana? Sekarang waktunya activity dulu. Jangan lupa teman-teman ikut bikin ya. Yuk. Shalom adik-adik semua, gimana nih kabarnya kalian? Pasti baik-baik saja bukan? Semoga kalian selalu diberkati Tuhan dan sehat selalu. Nah, gimana nih tadi firman Tuhannya? Pasti sangat diberkati kan? Nah, sekarang kita akan activity terlebih dahulu. Activity kita kali ini adalah kita bikin rumah. Nah, bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan adalah gunting, double tape, sama kertas origami. Nah, pertama-tama adik-adik bikin dulu seperti ini ya, dipotong-potong dulu origaminya. Nah, kalau sudah jadi, adik-adik bikin atapnya terlebih dahulu. Atapnya juga jangan lupa dipotong miring ya adik-adik, seperti begini. Nah, adik-adik jangan lupa juga saat menggunakan gunting, adik-adik wajib didampingi orang dewasa supaya tidak terjadi apa-apa. Nah, setelah digunting, adik-adik bisa kasih double tape di sini supaya bisa ditempel. Nah, sekarang kita akan membuat pinjolnya terlebih dahulu. Adik-adik bisa menyiapkan satu kertas origami lagi untuk menggunting kecil-kecil seperti begini. Nah, kalau sudah digunting kecil-kecil, adik-adik bisa kasih double tape di satu sisi rumahnya. Nah, jadi seperti begini adik-adik. Adik-adik buka terlebih dahulu, lalu adik-adik susun. Oh iya, adik-adik juga jangan lupa untuk tag GSJS Kids PM saat menggunakan Instastory atau di post di IG Feeds. Nah, udah jadi nih adik-adik. Yeay! Gimana aktiviti kali ini? Pasti sangat seru bukan? Dan see you and God bless you.